Aplikasi kasir restoran untuk pembuatan form transaksi pembayaran. Nah, sebelum video ini tadi kita mulai, kita sudah membuat sebuah perintah SQL query ya, yang menggabungkan ada berapa tabel jadinya tadi? 4. Ya, ada tabel penjualan, ada tabel konsumen, lokasi, dan pengguna. Kita gabungkan menjadi satu, kita menggunakan metode yang namanya left join. Jadi kita udah jelaskan kalau inner join kayaknya kurang tepat di sini. Kenapa? Nanti takutnya ada data yang pincang karena mungkin ada data yang dihapus di salah satu tabel pendukungnya. Makanya kita pakai left join yang mengutamakan tabel penjualan sebagai induknya. Adapun apabila ada data yang hilang di salah satu data pendukung, dia tidak terlalu bermasalah alias tidak hilang. Misalkan contoh kalau kita lihat di sini di tabel penjualan ada ID lokasi 2 yang menandakan bahwa dia berhubungan dengan tabel lokasi untuk ID yang kedua. Ini dia tampil karena memang ada datanya di dalam tabel lokasi itu ada data ID yang kedua itu namanya meja 02. Kalau kita hapus ya ini percobaan kita tadi. Kalau kita jalankan perintah SQL-nya, maka data tabel penjualan itu tetap tampil, tetapi data pendukungnya yang hilang. Tidak masalah. Yang penting dia tampil dulu. Tapi kalau kita menggunakan di sini inner join, yang terjadi yang ini pun ikut hilang. Kita anggap belum masuk datanya, padahal sudah masuk. Kayak itu yang kayak sering terjadi kayak gitu. Nah ini kita tinggal lengkapi aja kalau memang udah tahu ada yang pincang. 2 misalkan meja. Oke, kalau sudah kita punya SQL tersebut, maka kita akan coba buatkan desain di Visual Studio-nya. Desain kita copy aja dari desain dari form transaksi order ya. Tapi hati-hati ya ketika mengcopy ya. Seperti biasa, kita copy lalu kita tunggu progresnya. Dia belum sempat pemanasan tadi laptop saya. Dia langsung keselet deh. Paste, lalu yang ini kita rename terlebih dahulu, jangan dibuka dulu desainnya karena takut akan merusak desain yang lain. Form transaksi pembayaran. Oke, kita kopas name-nya, enter, lalu kita masuk ke bagian code-nya. Ini kita bisa replace untuk yang current dokumen aja menuju ke transaksi pembayaran. Replace. Nah, untuk keseluruhan ini sebenarnya kita tidak gunakan, alias bisa kita hapus dulu aja biar jangan membuat bingung. Justru malah saya bingung Pak kalau dihapus. Ada yang kayak gitu tuh. Ini tidak mau hapus dia. Bingung kalau dihapus. Oke, kita langsung aja bisa buka form transaksi pembayaran. Desainnya seperti ini, kita akan memodifikasi banyak, tidak sedikit. Transaksi pembayaran. Di sini juga transaksi logonya mungkin choose image, import pictures. Apa tadi? Pembayaran ya? Bayar itu dalam bentuk kepeng. Apakah Anda melihat uang? Nah, ini dah ya. Ada gambar kepengnya. Ini kasir-kasir nih. Nah, ini aja deh. Ini. Tang. Nah, ini kan ada muncul. Sut, gitu ya. Oke.
Di sini kita tidak akan terlalu banyak yang harus dirubah. Ini daftar item order. Ini berarti bukan daftar item, ya order juga bener sih. Daftar bukan itemnya tapi ya daftar order gitu ya. Daftar order atau pesanan. Teng. Daftar order atau pesanan. Lu perhatikan. Terus ini mungkin tidak akan kita gunakan. Gunakan nggak ya? Sebentar, ini pasti tidak digunakan. Kita delete aja semuanya. Ini delete juga. Ini delete juga. Delete juga. Ctrl A, kita delete juga. Nggak usah deh. Semua sekalian ya. Sabar, sabar, sabar. Oke, ini kita besarkan. Tuh. Udah kan? Udah gitu dong. Simple kan? Simple kan, tujuannya cuma mau nampilkan ini doang kan? Perintah SQL ini tampilkan datanya, yang ini tuh mau kita tampilkan di sini, kita pilih lalu tekan bayar gitu doang kan? Nah, ini kita ganti dong, bayar. Tuh. Bayarnya jangan pakai logo simpen, bayarnya pakai logo bayar. Kayak gimana sih logo bayar, Pak? Mana? Hah? Gambar dolar itu. Nomor berapa sebut? 74. Wih, makanya kelihatan Pak Burang itu. Masa? Yang warna hijau itu loh Pak. Gambar apa sih? Dolar. Ah, Ini beda lagi ya. tapi tetap aja tulisannya kecil ya. Saya pikir tulisannya ikut besar gitu. Udahlah, mana-mana lah ya. 74. Nanti kalian yang sesuaikan ya. 74 itu. Apa sih mau kalian cari nih? Itu. 74. Kan bayar. Iya kan. Itu betul tuh 74. Kanan, bawah, Pak, bawah. Nah, ya. Gini doang. 744. Ya. 74. Salah. Ini sini. 744. Buat bayar ya. Udah kan? Daftar order pesanan. Ini cari item kayaknya nggak perlu deh. Atau untuk pencarian nanti nih ya. Untuk pencarian. Berarti kita buatnya kayak yang di form list. Perhatikan. Kita kan kemarin ada sempat buat form list. Berarti kita akan membuat yang kira-kira seperti itu. Berarti ini delete dulu. Nggak kepake. Ini bukan cari item, cari order. Atau cari pesanan. Atau cari aja. Nah, udah. Ini kita lock dulu. Biar nggak goyang-goyang. TXT cari item, TXT cari. Dah. Oke. Kalau sudah, kita coba tes dulu, masukkan ke dalam form menu. Kok menu sih? Menu utama. Di bagian transaksi pembayaran. Kopas saja ini. Ganti menjadi FRM transaksi pembayaran. Kita mau lihat dulu tampilannya. Oke, gitu doang kan?
Nah, jadi sini tinggal kita cari-cari muncullah di sini. Oke, kalau sudah perhatikan kita lanjut lagi. Ini udah selesai yang di menu utama, udah selesai ini udah selesai. Nah, di sini yang paling pertama kita masuk ke bagian code adalah apa? Ini desainnya udah oke belum nih? Udah ya. Oke, yang pertama adalah kita ngebuat sebuah sub yang namanya sub tampil data. Tapi sebelumnya kita membutuhkan variabel pendukung yaitu dim tampung as new data table. Ini aja mirip-mirip kayak di form list. Mana form list? Udah kita buat belum form list kita? Udah kan? Mana dia? List menu. Mana list menu? Oh nih, list menu. Tuh. Dim tampung data. Nah, ini kan ada dua nih. Jika txt cari sama dengan kosong, maka jika tidak kosong, maka nah, kayak gitu. Ini bisa kita kopas saja. Sama aja secara konsepnya. Tuh. Yang membedakan adalah perintah SQL-nya. Saya jelasin dikit. Di sini ada sub tampil tabel. Dia buatkan jika txt cari titik teks sama dengan kosong, maka dia akan menampilkan ompol-ompol atau jamak-jamak dari perintah SQL ini. Berarti menampilkan semua data. Nah, cuma perhatikan kalau kita lihat di sini, nilai nih. Ini kan menampilkan semua nih ya. Mau dipesan maupun sudah dibayar. Sedangkan maunya kita adalah dia yang ditampilkan yang statusnya dipesan. Maka ini harus kita tambahkan where apa? A titik status sama dengan tak gitu doang. Ya. Ini kita jalankan. Nah, kalau misalkan di sini saya ganti menjadi dibayar, nggak bisa ya. Nah, udah. Saya copy aja dulu. Pindahkan dia ke sini langsung nih. Set. Tep. Udah. Lalu yang ini juga. Udah. Kita lagi. Diam. Udah. Makanya saya suruh perhatian ke depan aja. Udah lanjut. Ini kalau sudah yang keduanya ini kalau dia melakukan pengetikan pada apa? Ini. Pada teks ini. Jadi pencarian terserah kita sih. Kita kalau kita lihat di sini kan ada beberapa kolom nih. Ada konsumennya, ada lokasinya, biasa pencarian kan? Kita ambil aja pakai nama konsumen, nama lokasi, sama apa kira-kira? Mungkin keterangannya, ya. Itu aja sih yang paling penting. Berarti kalau gitu kita tambahkan aja di sini. Tuh, kita ulang aja di sini. Where status dipesan. Pakai apa nih? Pakai or ya? Status pakai n ya. Pakai n lalu buka kurung tutup kurung. Nah, di dalamnya lah baru kamu tambahkan yang ini tadi nih. Nah, mulai dari apa yang paling pertama kita mau cari? Misalkan nama konsumen, berarti B pakai apa? Like ya di sini. Tuh, pakai like terus ada persennya. Like. Kemudian ada petiknya, ada persennya. Nah, kayak gitu. Baru nama konsumen. Baru dari sini kita pakein or lagi. Lepas lagi. Yang apa ini? Selain nama konsumen ada nama underscore lokasi tapi bukan B ya, tapi C. Ikutin ini aja itu. Nah, kemudian apa lagi yang kita mau cari? Biasanya di keterangannya. Kalau nama pengguna boleh juga sih. Terserah kalian lah mau berapa kolom di sini mau kalian taruhin boleh. Ya. Selain itu ada nama lokasi udah keterangan mungkin kalian ada catatin dibuatin catatan gitu. Bisa kita jadikan bahan pencarian. Keterangan itu adalah tabel A. Oke. Ada lagi nggak? Gak usah banyak-banyak. Cukup semuanya aja.
Terakhir adalah nama pengguna mungkin. Siapa tahu mau dilakukan pencarian berdasarkan siapa yang melakukan pengentrian misalkan. Bisa. Nama pengguna itu ada di dalam tabel D. Ya. Nah, ini saya coba jalankan dulu aman apa enggak. Oh, masih aman. Tuh. Nah, ini bisa kita kopas. Lepaslah dia di sini. Hapus dulu nih. Set. Nah, ini juga hapus nih. Set. Set. Nah, tinggal kita tambahkan ketik dua kali, tanda dan 2 kali. Apa tempatnya nyari? Txt cah? Titik teks. Nah, ini kita tinggal bisa geret-geret aja nih. Satu di sini, satu di sini, satu di sini. Nah, sudah. Berarti kalau ada teks yang kita ketik di dalam txt cari, maksudnya yang di sini, maka dia pencariannya menggunakan yang ini. Jika kosong menggunakan yang ini, berarti menampilkan semua. Nah, di sini berdasar pencarian kita itu berdasarkan nama konsumen atau nama lokasi atau keterangan atau nama pengguna. Jadi kalau dia menemukan salah satu dari data itu akan dimunculkan. Namanya juga pakai atau. Tetapi ini saya bungkus dulu dia menggunakan buka kurung dan tutup kurung, lalu saya gabungkan lagi dengan n untuk ini. Karena apa? Dia wajib yang sudah dipesan, gitu kan? Tetapi dari yang dipesan itu bisa dicari berdasarkan nama konsumen, lokasi, keterangan, atau pengguna. Itu maksudnya. Karena kalau kita pakaiin or di sini, bisa jadi nanti akan muncul yang bukan dipesan. Yang dibayar pun bisa muncul gitu. Kalau dia pakai or di sini, makanya saya pakai n. Jadi istilahnya true and hasil dari ini gitu. Ini pelajaran logika tadi. Dah, setelah udah jalan, udah tampil, barulah ini ada tombol apa aja nih? Bayar ya? Nah, bayar. Jadi di sini kita buat sub bayar. Apa yang dilakukan pada bayar? Pasti pertama mendeteksi apakah apa? Data grid view 1 titik row count apakah lebih besar atau lebih kecil sama dengan 0? Maksudnya ngecek ada nggak data di dalam tabel. Jangan-jangan nggak ada. Kalau nggak ada, pencet tombol bayar, error gitu kan. Apa kita bilang di sini? Ini kan sebenarnya sama aja kayak di form master kategori di bagian ubah ya. Tuh, sama aja kayak gitu. Ya nggak ribet-ribet. Nih, sama tuh kan? Persis kan? Tidak ada data yang dirubah, jangan. Tidak ada data yang dipilih. Apalagi kalau nggak ada? Kalau ada, misalkan. Kalau ada ya lanjut. Ya. Apa yang dilakukan sama dia? Yaitu melakukan perubahan. Untuk melakukan perubahan sama. Dia mendeteksi juga data yang ada di dalam tabel. Dia ambil baris indeksnya terlebih dahulu. Lalu dia ambillah data ininya. Nih, mana dia tadi? ID penjualannya. Karena ID penjualan yang akan menjadi dasar untuk dia melakukan perubahan. Maka kita ambil aja ini contoh-contoh ini nih. Set sampai di sini tap. Ini bisa dipakai. Mana dia tadi? Ini tak dim baris indeks data grid nah, ini karena kita belum membuatkan variabelnya makanya di error, berarti kita taruh ini aja di sini. Dim ID. Nah, ini bukan ID kategori, tapi ID penjualan. Kalau sudah kita mendapatkan ID penjualannya, barulah kita melakukan eksekusi SQL update. Gimana jadi perintahnya? Eksekusi SQL apa? Bukan select ya. Update tabel apa? Apa nama tabelnya? Penjualan. Update penjualan. Set statusnya menjadi apa? Dibayar. Where
ID underscore penjualan sama dengan kebalik. Nah, yang di ID. Udah itu doang. Sebentar, kurang tutup ketik tutup kurang. Itu aja codingnya nih. Udah. Jangan lupa panggil apa? Tampil tabel lagi. Ya. Setelah tampil tabel, tampilkan informasi. Ya. Tampilkan message box titik show bahwa ya pesanan telah dibayar. Titik sini import masih jangan warning tapi information. Nah, cuma memang nanti ada satu coding setelah ini adalah coding cetak nota. Kita jadi PR di situ. Ada lagi nggak tombolnya? Udah itu doang nih. Simple. Oke, kita coba tempatkan aja dulu nanti biar kita tahu kurang kita di mana. Pertama, di tempat form load-nya kita tambahkan mi titik key preview sama dengan true. Lalu di sini ada tampil tabel. Lalu kita buatkan key down-nya. Select case titik key code case pertama itu adalah case and titik control and case enter itu untuk yang simpan atau bayar. Case F5 itu untuk refresh data, berarti kita pakai yang tampil tabel. Case tutup itu escape, kita belum buatkan, berarti mi titik close. Nah, ini baru yang di keydown-nya, lalu sekarang di tombol-tombolnya. Pertama tombol bayar, itu subnya sub bayar. Refresh itu tampil tabel. Tutup mi titik close, lalu kita coba tes. Nanti yang membuat dia lebih keren tuh notanya sebenarnya. Kalau codingnya ya, kalau hanya sekedar pembayarannya itu doang. Nah, ini contohnya tuh transaksi pembayaran. Saya mau uji coba cari ya. Ini tes aja. Oh iya, sorry, ini belum dikasih eventnya. Eventnya apa kemarin yang kita pakai? Di list menu ini ada kok eventnya di sini. Namanya adalah if event txt cari teks canget. Oh, teks ceng. Apa? Txt cari teks canget. Mana teks canget? Nah ini teks canget dia bilang. Di situ baru kita panggil tampil tabel supaya pencariannya berfungsi. Transaksi pembayaran, misalkan saya cari batur bage polak, tuh kan muncul kan, tuh. Jadi kalau pas kita melakukan penyimpanan pada order itu ada keterangan, itulah fungsinya. Misalkan apa yang unik-unik dari si pemesan itu misalkan. Nah, misalkan dia pesan apa? Kok pesan bagi nih makanan, minuman. Nah, dia di meja 1 misalkan. Mbak yang baju putih. Cantik. Nah, gitu. Simpan. Oke, kita masuk ke pembayaran guys. Kita refresh. Nah, di sini kita bisa cari Mbak. Nah, kan muncul ya tuh. Tuh. Ngerti maksudnya? Nah, kayak gitu. Jadi kita pencarian nanti kalau misal atau mungkin nama konsumennya. Ketika di order kita kebetulan teman sendiri yang datang nih namanya Budi.
si Budi itu melakukan pesanan minuman aja. Nah, pas di pembayaran, kita bisa tinggal cari aja Budi. Tuh, muncul kan? Ngerti maksudnya? Atau misalkan yang duduk di meja 02, meja tuh, meja 02. Tuh, ada 3 kan? Benar kan emang kan? Meja 01 memang ada 1. Nah, ini yang salah. Oh iya, benar sih. Benar sih, benar. Tuh, memang ada 6 kan? Kan data yang tadi ada cuma 4. Sekarang kan udah kita tambah-tambahin tadi kan? Nah, ini kan bisa kita pilih atau siapa yang melakukan transaksi? Kebetulan saya sendiri nih kan rata-rata. Lalu saya pilih salah satu, misalkan saya ternyata si Budi yang mau melakukan pembayaran, lalu menekan tombol bayar. Nah, ini kalau bisa sih dibuat kayak validasi gitu. Jangan langsung bayar, tiba-tiba kaget orang nggak sengaja pencet. Tapi nggak ada masalah sih. Coba suruh mencet tombol bayar ya. Bayar, set. Pesanan telah dibayar, tapi terlalu cepat rasanya gitu. Paling tidak ada konfirmasi gitu. Apakah yakin nota tersebut akan dibayar gitu kan? Ya kayak mau delete gitulah. Takutnya kan nggak sengaja dia pencet tombol bayar gitu. Kok cepet sekali gitu loh. Masih mending kayak form order kan masih ada lah yang kita harus pencet-pencet. Terus kalau nggak sengaja simpen, oh ternyata dia bilang ada apa ini? Pesanan belum ada kayak gitu-gitu kan. Tambahin lah ya biar agak susah. Kalau ada yang susah kenapa harus mudah gitu kan? Gimana sih codingnya? Hah? Nih, ada di form delete, ada di sub hapus. Oh. Nah ini untuk anu aja sih, sebenarnya manik-manik aja ini. Kalau mau tambahin boleh, nggak ditambahin juga boleh itu. Data akan dihapus, tidak. Apa dia bilang ini? Sebentar, ID-nya taruh di atas ya. ID-nya taruh di atas kayak gini, set. Tuh. Lalu ada fungsi if yang dimana dia akan menanyakan. Apa kita bilangnya? ID. Bukan ID ya. Order dengan apa? ID bla 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 akan dilakukan pembayaran. Titik. Lanjutkan tanda tanya. Nah, yang XXX ini akan kita ganti menjadi ID yang kita pilih. Nah, jika dia tekan tombol yes, maka akan dieksekusilah semua tersebut. Tuh. Hapus. Nah, cuma dimodif kayak gitu doang, ditambahkan fungsi if. Nah, jadi ketika dijalankan nanti pembayaran. Nah, misalkan saya pilih ini, saya bayar, nggak langsung kebayar, tapi dia bilang ada order dengan ID 5 akan dilakukan pembayaran lanjutkan. Jadi misalkan ketika orang siang mesan apa namanya minuman itu mau melakukan pembayaran kan dia bawa nota yang ditempel di mejanya itu kan. Ya, kasih ke kita. Nah, kita cek. Nah, fungsinya ketika kita tekan bayar, oh kita cocokkan ini oh ID 5. Oke, sesuai. Baru yes gitu. Jadi ada sedikit verifikasi lah. Nggak langsung tiba-tiba ternyata meja sebelah yang dibayar kan gitu kan. Salah nanti. Nah, oke, kalau sudah tinggal di yes, maka dia akan hilang dari peredaran di apa transaksi pembayaran. Jadi seperti itu aja sih sebenarnya nggak ada yang ribet-ribet amat ya. Nah, ini kalau ini tombol tutup kalian tahu lah fungsinya kan? Tutup. Nah, kayak gitu. Oke ya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan di menu laporan sekaligus menjadikan tombol apa nota-nota yang ada di order dan di pembayaran. Jadi kita harus belajar konsep laporan dulu baru bisa buat itu. Kita akhir aja videonya, silakan kalian menyelesaikannya.